para pencari keadilan, waspadalah terhadap oknum LSM, oknum calo, atau oknum maklar kasus yang ngaku-ngaku sebagai seorang pengacara. Dia bisa saja menyampaikan kepada Anda bahwa dia bisa memberikan layanan hukum kepada Anda dengan minta sejumlah uang di awal. Namun setelah Anda memberikan uang kepada oknum tersebut, perkara Anda tidak dijalankan. Keadilan yang Anda rindukan tidak dia perjuangkan. Dia lebih memilih kabur membawa uang Anda, dan Anda telah menjadi korban penipuan. Untuk menghindari hal tersebut, berikut adalah langkah-langkah untuk membedakan pengacara asli dan juga pengacara palsu. Cara membedakannya yaitu kalian bisa cek di organisasi advokat tempat pengacara tersebut bernaung. Apabila dia berasal dari organisasi Peradi, silahkan cek absahannya di organisasi tersebut. Kalian bisa pinjam ID card-nya atau tanda pengenal advokatnya. Seorang pengacara yang asli pada umumnya memiliki ID card seperti ini. Ini kalau misalnya kalau organisasi Peradi, kalau organisasi pengacara yang lain itu menyesuaikan. Kalian bisa pinjam, kalian bisa scan barcode-nya. Apabila tertaut ke situs resmi organisasi advokat, maka bisa dipastikan dia adalah pengacara asli dengan nama atau identitas yang terdata di situ. Atau kalian bisa cek ke kantor organisasi advokat tersebut di wilayah tempat dia tinggal. Kalau Peradi itu ada DPC, kalian bisa cek di kantor DPC-nya apakah namanya terdata di situ ataukah tidak. Langkah selanjutnya, kalian bisa cek ke pengadilan tinggi, karena di pengadilan tinggi tersebutlah pengacara tersebut disumpah. Ataupun kalian juga bisa cek di Mahkamah Agung. Kalian bisa cek di sana untuk memastikan apakah dia pengacara asli ataupun pengacara palsu. Karena seorang pengacara asli namanya juga terdata di sana sebagai seorang pengacara. Selain itu, Anda juga bisa cek di situs web resmi milik advokat tersebut. Ataupun kalian bisa tanyakan sosial media dari advokat tersebut. Apabila advokat tersebut telah menangani banyak perkara dan telah mendapatkan atensi dan juga ulasan yang positif dari para pencari keadilan yang lain, berarti besar kemungkinan bahwa advokat tersebut merupakan advokat asli dan terpercaya. Anda harus hati-hati terhadap advokat yang menjanjikan keberhasilan di awal. Karena seorang advokat harus bisa menjaga kode etik dan menjanjikan keberhasilan di awal termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu, Anda juga ekstra hati-hati terhadap advokat yang terus-menerus mendesak Anda untuk membayar perkaranya di awal. Karena itu seringkali dijadikan strategi bagi maklar kasus untuk mencari banyak uang dari orang yang ditipunya. Kemudian selain itu, Anda juga ekstra hati-hati terhadap advokat yang memberikan informasi yang tidak Anda minta sebelumnya. Apabila Anda telah menjadi korban penipuan dari seorang yang ngaku-ngaku sebagai seorang advokat, padahal dia ternyata adalah oknum LSM, oknum calo, ataupun oknum maklar kasus, Anda dapat segera mengumpulkan bukti-buktinya dan membuat laporan di kepolisian.